Bab 6. Anda menang undian. Anda bisa salah di sepengaruh dari semua keputusan dan masih untung. Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun. Saya pikir rumus sederhananya, ada proyek yang berjalan dan ada yang tidak. Tidak usah pusing dengan keduanya. Lanjutkan saja dengan proyek berikut. Brad Pitt ketika menerima Screen Actor with Award. Hans Bergwijn kabur dari Jerman Nazi pada 1936. Dia menetap di Amerika lalu kuliah sastra di UC Berkeley. Umumnya dia tak tampak menjanjikan ketika muda. Namun pada 1990-an, Bergwijn boleh dikatakan salah satu penjual karya seni paling berhasil sepanjang masa. Pada 2000-an, Bergwijn menjual sebagian koleksi lukisan Picasso, Breguet, Klee, dan Matisse miliknya ke pemerintah Jerman dengan harga di atas 100 juta euro. Itu sangat murah sehingga Jerman efektif menganggapnya sumbangan. Nilai koleksi itu di pasar swasta di atas 1 miliar dolar. Betapa hebatnya satu orang bisa mengoleksi banyak sekali mahakarya. Seni sangat subjektif. Sebagaimana caranya seseorang memperkirakan ketika muda apa yang akan terjadi. Karya paling dicari dalam seabad dapat dikatakan keahlian, dapat dikatakan keberuntungan. Perusahaan investasi Horizon Research punya penjelasan ketiga, dan itu sangat relevan bagi investor. Para investor besar membeli banyak karya seni tulisan perusahaan itu. Sebagian koleksi ternyata menjadi investasi yang bagus dan dipertahankan cukup lama agar hasil portofolio mendekati hasil unsur terbaik dalam portofolio. Itulah yang terjadi. Para pedagang besar karya seni beroperasi sebagaimana reksadana indeks. Mereka membeli sesuatu yang mereka bisa beli, dan mereka membeli untuk portofolio, bukan hanya yang kebetulan mereka sukai. Kemudian mereka menunggu beberapa di antaranya jadi menguntungkan. Itulah yang terjadi. Barangkali 99% karya yang didapat Bergwijn sepanjang hidupnya ternyata bernilai rendah. Namun itu tidak penting kalau 1% sisanya karya Picasso. Bergwijn bisa lebih sering keliru, tapi tetap saja menang besar. Banyak hal dalam bisnis dan investasi bekerja seperti begitu. Ekor panjang, ujung paling jauh. Distribusi hasil berpengaruh sangat besar di keuangan, di mana sejumlah kecil kejadian bisa menjelaskan sebagian besar hasil. Itu bisa sukar dihadapi bahkan ketika Anda mengerti matematikanya, bahwa seorang investor bisa lebih sering salah tapi masih untung. Itu tak intuitif. Artinya kita meremehkan betapa normalnya kegagalan banyak hal. Itu menyebabkan kita bereaksi berlebihan terhadap kegagalan. Steamboat Willie membuat Walt Disney dikenal sebagai animator. Keberhasilan bisnis itu lain cerita. Studio pertama Disney bangkrut. Film-filmnya berbiaya produksi sangat mahal, dan pendanaannya melibatkan syarat-syarat berat. Pada pertengahan 1930-an, Disney telah memproduksi 400 lebih film kartun. Sebagian besarnya pendek, sebagian besarnya disukai penonton, dan sebagian besarnya menyebabkan kerugian. Snow White and the Street Dwarf mengubah segalanya. Pendapatan 8 juta dari film
itu dalam 6 bulan pertama 1938 jauh lebih besar daripada apapun yang pernah didapatkan perusahaan Disney sebelumnya. Disney Studio bertransformasi, semua utang perusahaan dilunasi, pegawai penting diberi bonus agar tak pergi. Perusahaan membeli studio baru di Burbank yang masih ada sampai sekarang. Piala Oscar mengubah Walt dari orang terkenal ke selebritas penuh. Pada 1938, dia sudah memproduksi film sepanjang ratusan jam. Namun dalam bisnis, 83 menit Snow White sejalah yang penting. Apapun yang besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh adalah hasil kejadian di ekor suatu peristiwa pencilan dengan peluang 1:1000 atau 1.000.000. Sebagian besar perhatian kita terarah ke hal-hal besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh. Ketika sebagian besar perhatian kita, keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar tertuju ke hasil di ujung ekor. Mudah saja meremehkan betapa langka dan kuatnya hasil itu. Jelas Anda beberapa industri yang didorong ekor, misalnya permodalan Ventura. Jika membuat 50 investasi, satu permodalan Ventura mungkin mengharapkan separuhnya gagal, 10 lumayan sukses, dan 1 atau 2 meledak menjadi 100% hasil. Perusahaan investasi Correlation Venture pernah menghitungnya dari 2001 lebih pendanaan Ventura dari 2004 ke 2014, 65% rugi. 2,5% investasi memberi keuntungan 10-20 kali lipat. 1% memberi keuntungan di atas 20 kali lipat. 0,5% sekitar 100 perusahaan dari 21.000 mendapat 50 kali lipat atau lebih. Itulah sumber mayoritas hasil di industri permodalan Ventura. Anda boleh jadi berpikir bahwa itulah yang membuat permodalan Ventura sangat beresiko. Siapapun yang berinvestasi di modal Ventura tahu resikonya. Sebagian besar perusahaan rintisan gagal dan dunia hanya cukup baik bagi segelintir yang sangat sukses. Jika Anda ingin hasil lebih aman, bisa memprediksi dan lebih stabil, Anda berinvestasi di perusahaan publik besar. Begitulah yang Anda pikir. Ingat, ekor mendorong segalanya. Distribusi keberhasilan di antara saham publik besar seiring waktu tak beda jauh dengan modal Ventura. Sebagian besar perusahaan publik tak menguntungkan, beberapa lumayan, dan segelintiran menjadi pemenang besar yang menjelaskan sebagian besar hasil di bursa saham. JP Morgan Asset Management pernah mempublikasikan distribusi hasil untuk Rule 3000 Index, kumpulan perusahaan publik yang besar dan luas sejak 1980. 40% dari seluruh komponen saham Rule 30.000 kehilangan setidaknya 70% nilai dan tak pernah pulih dalam periode itu. Efektif hampir semua hasil keseluruhan indeks itu berasal dari 7% perusahaan di dalamnya yang performanya lebih unggul melewati setidaknya 2 kali simpangan baku. Itu jenis hal yang Anda bisa harapkan dari model Ventura. Namun terjadinya di indeks terdiversifikasi yang membosankan. Balada sebagian besar perusahaan publik itu tidak
memandang industri. Lebih daripada separuh di antara semua perusahaan teknologi dan telekomunikasi publik kehilangan sebagian besar nilai dan tak pernah pulih. Di antara perusahaan pelayanan publik pun tingkat kegagalan di atas 1/1000. Menariknya, suatu perusahaan harus punya tingkat keberhasilan tertentu untuk menjadi perusahaan publik dan termasuk Rule 3000. Russell 3000. Perusahaan-perusahaan di dalamnya mapan, bukan perusahaan rintisan kemarin sore. Meski begitu, sebagian besar umumnya dalam hitungan tahun, bukan generasi. Ambil contoh satu perusahaan, Carol Co., mantan anggota Russell 3000 Index. Carol Co. memproduksi beberapa film paling terkenal pada 1980-an dan 1990-an, termasuk 3 film Rambo pertama, Terminator 2, Basic Instinct, dan Total Recall. Carol Co. go publik pada 1987. Perusahaan itu sukses besar, mengeluarkan hit demi hit. Omsetnya mencapai $500 miliar pada 1991 dengan kapitalisasi pasar $400 juta, jumlah besar dulu, terutama untuk studio film. Kemudian Carol Co. ambruk, film laris tak muncul lagi. Beberapa proyek berbiaya besar gagal, dan menjelang pertengahan 1990-an Carol Co. tinggal sejarah. Carol Co. bangkrut pada 1996. Sahamnya jadi 0. Wassalam, rugi katastrofik, dan 4 dari setiap 10 perusahaan publik akan mengalami hal yang sama. Kisah Carol Co. bukan layak disampaikan karena unik, melainkan karena lazim. Bagian paling penting ceritanya, Russell 3000 naik melebihi 73 kali lipat sejak 1980. Itu hasil yang spekulator. Itulah keberhasilan. 40% perusahaan di indeks itu gagal, namun 7% komponen yang berperforma sangat bagus sudah cukup untuk mengimbangi yang gagal. Seperti Hans Bergeron, tapi dengan Microsoft dan Walmart, bukan Pisaco dan Macy's. Bukan hanya beberapa perusahaan menyebabkan sebagian besar hasil pasar. Di antara perusahaan-perusahaan itu ada lebih banyak peristiwa ekor. Pada 2018, Amazon mendorong 6% hasil SP 500, dan pertumbuhan Amazon hampir sepenuhnya disebabkan Prime and Amazon Web Services, yang merupakan peristiwa ekor di perusahaan yang telah mencoba ratusan produk, dari Fairphone sampai biro perjalanan. Apple bertanggung jawab atas hampir 7% hasil indeks itu pada 2018, dan mendorong utamanya adalah iPhone, yang di dunia produksi teknologi adalah ujung ekor. Siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu? Tingkat penerimaan pegawai Google adalah 0,2%, di Facebook 0,1%, Apple 2%. Orang-orang yang bekerja di proyek-proyek ekor dan mendorong hasil ekor memiliki karir di ekor. Gagasan bahwa sebagian kecil hal yang menyebabkan sebagian besar hasil bukan hanya berlaku bagi perusahaan di portofolio investasi Anda. Itu juga bagian penting perilaku Anda sendiri sebagai investor. Definisi jenius militer menurut Napoleon adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Sama saja dengan investasi. Sebagian besar nasihat finansial adalah mengenai hari ini. Apa yang harus Anda lakukan sekarang, dan saham apa yang
tampak cocok dibeli hari ini. Namun biasanya hari ini tak sepenting itu sepanjang hidup Anda sebagai investor. Keputusan yang Anda buat hari ini atau besok atau minggu depan tidak akan berpengaruh sebesar apa yang Anda lakukan pada segelintir hari, barangkali 1% dari semua atau kurang, ketika semua orang lain di sekelilingi Anda jadi gila. Pertimbangan apa yang bakal terjadi jika Anda menabung $1 per bulan dari 1900-an sampai 2018. Anda dapat menginvestasikan $1 itu bisa bursa saham Amerika setiap bulan, apapun keadaannya. Tak peduli para ahli ekonomi berteriak soal resesi yang akan datang atau pasar lesu, Anda terus berinvestasi. Mari kita sebut nama investor yang melakukan itu, Shue. Namun barangkali investasi dalam masa resesi terlalu menakutkan. Jadi barangkali Anda menginvestasikan 1% di bursa saham ketika ekonomi tidak sedang resesi, menjual semuanya kalau resesi, lalu memegang uang kas dan menginvestasikan lagi semuanya ke bursa saham ketika resesi berakhir. Kita akan sebut nama investor yang melakukan itu, Jim. Atau barangkali perlu resesi beberapa bulan sampai Anda ketakutan. Kemudian perlu beberapa lama untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi sebelum kembali ke bursa saham. Anda berinvestasi $1 di saham ketika Anda resesi, menjual 6 bulan sesudah resesi bermula, dan kembali berinvestasi 6 bulan sesudah resesi berakhir. Mari kita sebut Anda Tom. Berapa banyak uang yang akan didapat para investor itu? Akhirnya Shue mendapatkan $435.000, Jim mendapatkan $257.000, Tom mendapatkan $234.000. Shue menang. Ada 1428 bulan antara 1900 dan 2019. Dalam di atas 300 di antaranya terjadi resesi. Jadi dengan tetap tenang selama 22% bulan ketika ekonomi sedang ada dalam resesi atau dekat resesi, Shue akhirnya mendapatkan uang hasil 3/4 kali lebih banyak daripada Jim dan Tom. Contoh yang lebih baru, bagaimana Anda berperilaku sebagai investor selama beberapa bulan pada akhir 2008 dan awal 2009 mungkin akan lebih berdampak dalam hasil sepanjang hidup Anda daripada segala yang Anda lakukan dari 2000 sampai 2008. Anda pepatah lama di kalangan pilot bahwa pekerjaan mereka adalah berjam-jam, bosan di sela beberapa menit, mengerikan. Sama saja di investasi. Keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Definisi bagus jenius investasi adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Ekor mendorong segalanya. Bila Anda menerima bahwa ekor mendorong segalanya di bisnis, investasi, dan keuangan, Anda akan menyadari bahwa kalau banyak hal keliru, patah, gagal, dan jatuh itu normal. Jika Anda memiliki saham dengan baik, Anda akan benar paling separuh di antara semuanya. Jika Anda memimpin bisnis yang baik, barangkali separuh produk dan gagasan strategi Anda ampuh. Jika Anda investor yang baik, sebagian besar tahun akan baik-baik saja dan banyak yang akan buruk. Jika Anda pekerja yang baik, Anda akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat sesudah beberapa percobaan. Itu jika Anda cukup baik.
Peter Lynch ialah salah seorang investor terhebat zaman kita. Jika Anda hebat di bisnis ini, Anda benar 6 kali dari 10. Dia pernah berkata, ada bidang-bidang di mana kita harus sempurna setiap kali. Contohnya, menerbangkan pesawat. Kemudian ada bidang-bidang di mana kita ingin setidaknya hampir selalu cukup bagus. Juru masak restoran, katakanlah. Investasi, bisnis, dan keuangan tidak seperti bidang-bidang itu. Sesuatu yang saya pelajari dari investor dan wira swasta adalah bahwa tak ada yang membuat keputusan bagus terus-terusan. Orang-orang yang paling mengesankan punya banyak gagasan buruk yang sering dilaksanakan. Ambil contoh Amazon, berpikir bahwa suatu peluncuran produk yang gagal di perusahaan besar kiranya normal dan baik-baik saja. Itu tak intuitif. Secara intuitif Anda akan berpikir CEO-nya harus minta maaf ke pemegang saham. Namun CEO Jeff Bezos berkata, tak lama sesudah peluncuran Firephone Amazon yang ujungnya buntung, Anda pikir itu kegagalan besar? Kami sedang menggarap kegagalan yang lebih besar sekarang. Saya tidak bercanda. Beberapa akan membuat Firephone tampak seperti hanya tersandung sedikit. Amazon oke-oke saja kalau kehilangan banyak uang di Firephone, karena itu akan diimbangi oleh suatu seperti Amazon Web Service yang mendapat puluhan miliar dolar. Eko menyelamatkan. CEO Netflix Reed Hastings pernah menyatakan bahwa perusahaan membatalkan beberapa produksi yang berbiaya besar. Dia berkata, rasio hit kami terlalu tinggi sekarang. Saya selalu mendorong tim konten kami harus mengambil resiko lebih banyak, harus mencoba lebih banyak hal gila, karena seharusnya jumlah yang dibatalkan lebih banyak lagi. Itu bukan delusi atau kegagalan bertanggung jawab, melainkan pengakuan cerdas atau cara ekor mendorong keberhasilan. Bagi setiap Amazon Frame atau Orange in the New Black, Anda tahu bahwa akan ada banyak proyek lain yang gagal. Sebagian alasannya itu tak intuitif adalah karena di sebagian besar bidang kita hanya melihat produk yang selesai, bukan banyak kegagalan yang mengarah ke produksi sukses di ekor. Chris Rock yang saya tonton di TV sangat lucu, sempurna. Chris Rock yang tampil di Lusinan Club kecil setiap tahun biasa saja, itu menang sengaja. Tak ada jenius komedi yang cukup pintar untuk selalu tahu lelucon apa yang akan ampuh. Tiap pelawak hebat menguji bahannya di klub kecil sebelum menggunakannya di acara besar. Rock pernah ditanya apa dia kangen klub kecil. Dia menjawab, kalau saya memulai tur, saya tidak mulai di area besar. Sebelum tur berakhir, saya tampil di satu tempat di New Brunswick, namanya Street Factory. Saya tampil sekitar 40-50 kali untuk persiapan tur. Satu koran menampilkan sesi-sesi klub kecil itu. Artikelnya menjabarkan bagaimana Rock membaca catatan berlembar-lembar dan kesulitan menyampaikan bahannya. Saya akan perlu potong beberapa candaannya, katanya, di tengah penampilan. Lelucon hebat yang saya tonton di Netflix adalah ekor yang menonjolkan di antara ratusan upaya. Hal yang sama terjadi di investasi. Mudah saja mencari tahu jumlah harta Warren Buffett atau keuntungan investasi rata-rata tahunannya, atau bahkan investasi yang terbaik dan paling diingat. Semua terbuka dan dibicarakan orang. Lebih sukar meneliti semua investasi yang telah Buffett lakukan sepanjang karirnya. Tak ada yang membahas pilihan buruk, bisnis payah, akuntansi jelek, namun semua itu bagian besar kisah Buffett. Semuanya termasuk
sisi lain, hasil yang mendorong ekor. Keempat, di rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway 2013, Warren Buffett berkata dia sudah memiliki 400 sampai 500 saham sepanjang hidupnya dan mendapat sebagian besar uang dari 10 saja. Charlie Munger melanjutkan, jika kita hilang beberapa investasi top Berkshire, rekam jejak jangka panjang jadi biasa-biasa saja. Bila kita sangat memperhatikan keberhasilan seorang teladan, kita mengabaikan fakta bahwa hasil mereka didapat dari bagian kecil tindakan mereka. Itu membuat kegagalan, kerugian, dan kemudian kemunduran kita sendiri terasa seperti kita berbuat kekeliruan. Namun mungkin saja kita salah satu agak benar, sama sering dengan para jagoan. Boleh jadi mereka lebih benar ketika sedang benar, tapi mereka bisa saja salah seiring Anda. Bukan soal benar atau salah yang penting, George Soros pernah berkata, melainkan beberapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Anda bisa salah dalam setengah dari seluruh kesempatan dan masih mendapat untung. Ada 100 miliar planet di galaksi kita dan hanya satu yang sejauh ini kita ketahui memiliki kehidupan cerdas. Fakta bahwa Anda membaca buku ini adalah hasil ekor terpanjang yang Anda bisa bayangkan. Itu sesuatu yang membahagiakan. Berikutnya mari kita lihat bagaimana uang bisa membuat Anda lebih bahagia lagi.